Pilih pergi ke sekolah elit atau sekolah jadul? Ih, gue kan gak level sama sekolah jadul, jadi mending gue pilih sekolah elit kan? Mah, aku bakal pergi ke sekolah elit loh. Wah, Mama bangga banget sama kamu. Sekolah elit kan sekolah orang kaya. Iya dong, mama harus pamer ke tetangga. Kalau gitu, Mama kasih uang saku lebih deh buat kamu. Wah, aku dikasih uang jajan tambahan. Iya, anak pintar. Pagi Bu, saya murid baru di sekolah elit ini. Nanti akan ada kelas dan kalian akan belajar sesuai dengan kelas itu. Nah, sekarang kasih tahu ibu kelas kamu apa. Sekarang sih kelas saya belum muncul Bu. Sebentar lagi bakal muncul kok, tenang aja. Oke, semoga aja kelas gue yang paling tinggi. Apa kelasnya? Saya dapat kelas F Bu. Apa? Kelas F? Kenapa Bu Guru sekaget itu? Gak apa-apa, ibu no komen deh. Mencurigakan. Hello, apa ada orang di sini? Kenapa nggak ada gurunya juga ya? Terus masa gue harus belajar sendirian? Loh, lo ngapain di sini? Emangnya lo dapat kelas apa? Gue dapat kelas F. Apa? Seriusan? Kenapa semua orang kaget kalau gue bilang gue kelas F? Kalau lo beneran kelas F, lo harus sembunyi sekarang juga. Cepetan! Sembunyi dari apa Anda? Sembunyi dari kelas A. Hai, aku murid baru di sekolah ini loh. Kita sih kelas B ya, jadi nggak level temenan sama kelas F. Mending lo pergi jauh-jauh deh sana. Kalian tahu dari mana aku dapat kelas F? Sekarang semuanya udah tahu kalau lo itu kelas F. Dan tampang lo juga cocok banget buat diolok-olok. Emang salah aku apa sih sampai kalian olok-olok kayak gini? Karena lo dapet kelas F, F itu bersalah selamanya. Kelas F bersalah selamanya? Oh iya, ini udah waktunya kita belajar kan? Ayo kita masuk ke kelas yuk. Oh iya, kalau gitu aku ke kelas dulu ya. Lupa kelas F kan gak ada gurunya. Kasian deh lo, gak ada yang ngajar. Di kelas ini nggak ada siapa-siapa. Masa gue harus temenan sama Wortel sih? Wortel ini kan cuman boneka. Apa gue harus ketemu sama Bu Guru ya? Oke, itu ide yang bagus kan? Pengumuman, semua murid harap berkumpul di aula karena kita akan kedatangan kelas A. Itu kan suaranya Bu Guru. Hei, ayo cepetan kumpul, nanti kita dihukum. Emangnya spesial apa sih kelas A sampai kita harus kumpul? Lo gak tahu ya kalau lo bisa ditindas sama kelas A? Dia yang paling berkuasa. Gue bisa ditindas sama mereka? Iya, itulah nasib kelas F. Makanya kita harus kumpul di aula sekarang juga. Lo gak mau itu terjadi kan? Mampus gue, gawat dong. Yang telat datang ke aula akan dihukum. Mana sini lawan gue orang-orang yang kelas A? Silakan sambut murid kelas A. Pilih tinggal di panti asuhan atau di panti jompo? Gak mau gue di panti jompo. Kan panti jompo itu tempat orang tua, jadi mending panti asuhan kan? Jangan nak, kalau kamu pilih panti asuhan atau panti jompo, kamu bakal ninggalin mama. Mama jadi sendirian deh. Mama tenang aja, aku gak mungkin ninggalin mama kok. Mama kesel sama kamu, harusnya kamu gak pilih sama sekali. Ini kan diwajibin sama sistem, mah. Ya udah deh, Mama ngalah. Kamu baik-baik ya di panti asuhan sana. Ternyata barang bawaan gue banyak banget. Gimana cara bawanya ya? Hai, salam kenal. Aku Keisha. Aku bakal bantuin kamu. Hai, aku Feli. Aku adalah teman sekamar kamu. Panti asuhan ini sudah lama ditempati, cukup tua dan sepi. Kamu takut gak? Tapi aku sama sekali nggak takut kok di panti asuhan ini. Wah, seneng deh kalau gitu. Aku bakal memperkenalkan panti asuhan ini lebih dalam ke kamu. Yang bener, kamu sama sekali nggak keberatan. Enggak dong, kan kita teman sekamar. Di sana ada dapur dan kamar mandi. Nah, udah selesai tur kita kali ini. Kalau ruangan itu apa? Oh, itu ruang rahasia, jadi nggak boleh masuk deh kita. Oh, jadi nggak boleh masuk ya? Iya, dan jangan berencana masuk juga ya ke sana. Gak dikasih tahu alasannya sama penjaga sih. Oke. Ini dia, cepat ambil. Ini kunci apa Anda? Kalau menurut kamu itu kunci apaan? Apa jangan-jangan ini kunci ruangan rahasia itu? Iya betul, aku tahu banget kamu pengen banget kan ke sana. Kok lo bisa punya? Gak penting aku punya dari mana, yang penting kamu bakal masuk ke ruang rahasia itu kan? Gue mau masuk. Tapi gue gak ikut ya, soalnya cuma lo yang boleh masuk ke dalam situ. Jadi cuman gue sendirian yang boleh masuk ke dalam ruang rahasia itu? Bener banget, yuk kamu tunggu apa lagi? Kok gue jadi gak yakin ya? Oke. Kamu mau kemana malam-malam kayak gini? Ini kan udah jam tidur, udah waktunya kamu buat tidur. Saya cuma mau ke toilet kok. Tapi toilet kan ada di sebelah sana, bukan di sebelah sini. Saya nggak tahu soalnya kan saya pengunjung baru di sini. Ya sudah, cepat putar balik dan jangan kembali lagi ke sini ya. Dasar anak baru. Oke. Gimana, lo udah berhasil belum? Nggak bisa, gue udah gagal karena gue ketangkep sama penjaga panti.
Oh iya, gue lupa. Mereka udah gak beraktivitas di jam 12 malam. Jadi lo harus pergi ke sana jam 12 malam. Jadi gue harus tunggu sampai jam 12 malam. Iya, lo bisa ngopi dulu sih sambil nunggu. Daripada bosan ya kan? Oke, gue bakal ikutin omongan lo. Keadaan udah aman, udah nggak ada orang. Jadi sekarang waktunya gue buka pintu itu. Gue penasaran banget apa sih yang ada di balik pintu ini sampai semua orang nyembunyikan. Bisa lihat lokasi orang atau alamat orang? Mending tahu lokasi orang kan. Jadi gue nggak perlu tanya-tanya lagi ke mereka. Mama sedih banget. Loh, Mama kenapa nangis? Papa kamu udah gak pulang selama 5 hari. Mama gak tahu dia ada di mana dan lokasinya di mana. Tenang aja, Ma. Aku bisa bantu Mama dengan cara ngelihat lokasi Papa. Yang bener, Nak. Lokasi Papa sekarang ada di hotel, Ma. Apa kamu bilang di hotel? Kalau gitu Mama harus nyusul ke sana. Waduh, perang nih. Pokoknya kamu harus temenin Mama ya. Soalnya Mama gak bisa sendiri, Nak. Aku gak ikut-ikut ya, Ma. Hai Pak Satpam, saya bisa tebak lokasi Bapak loh. Bapak lokasinya ada di sekolah. Ya jelas-jelas saya di hadapan kamu udah di sekolah kan. Saya cuma pamer kekuatan baru saya. Emang kekuatan kamu apa? Kekuatan bisa melihat lokasi orang. Apa kamu bilang? Kenapa Bapak kaget? Gak apa-apa, mending kamu masuk ke sekolah sekarang deh. Aneh. Hai Kay, kenapa wajah lo pucat banget? Gak apa-apa. Ini ada yang aneh, gue harus lihat lokasi lo. Hah, lokasinya kenapa di gubuk? Keisha kan ada di depan gue. Harusnya kan di sekolah. Maksud lo apa, Vel? Gak apa-apa, kayaknya gue punya kekuatan ini error deh. Oh iya, mungkin aja bisa error. Kenapa dia nggak kaget kalau gue punya kekuatan? Karena kali ini gue butuh bantuan kalian, jadi kita bakal temenan sebentar ya. Oke, gak masalah. Kalian nggak masalah? Tumben dia nggak ngelok-ngelok gue hari ini. Emang apa sih yang mau lo lakuin? Oke, gue bakal lihat lokasi kalian. Hah, sama di gubuk kayak Keisha. Gubuk? Lo ngomong apaan sih? Nggak apa-apa, tapi tumben aja kalian kali ini mau temenan sama gue. Dan muka kalian juga pucat kayak Keisha. Pokoknya gue yakin banget kalau kekuatan gue itu nggak error. Saya bisa bantu kamu untuk pergi ke gubuk itu. Saya bisa antarkan. Loh, Bapak tahu dari mana kalau saya mau ke gubuk itu? Dari tadi saya ngebuntutin kamu. Emangnya kamu gak sadar? Jadi kamu mau atau tidak saya antarkan ke sana? Oke Pak, anterin saya ke gubuk itu. Tapi saya nggak bisa kasih Bapak apa-apa. Tenang aja, saya nggak minta imbalan sepeser pun kok. Saya cuma mau kamu pergi ke sana. Oke. Nah, Feli, kita sudah sampai di gubuknya. Wah, ini gubuknya. Iya, mirip lagi. Sekarang saya tinggal dulu ya. Bye. Bapak mau kemana? Kan tugas saya cuma nganterin kamu, jadi kamu harus masuk sendiri lah. Yah, gue ditinggal sendirian lagi. Mau nggak mau, gue harus masuk ke gubuk ini kan, karena gue udah sampai. Gue harus selamatin teman-teman gue. Gue yakin mereka terjebak di dalam sini. Permisi. Halo, Cuk. Silakan sebutkan passwordnya. Hah? Feli, silakan pergi ke aula seperti Keisha. Loh, kok Keisha-nya nggak ada ya? Harusnya kan dia ada di dalam aula ini. Ada kasur, kebetulan gue suka rebahan, jadi mending gue rebahan aja kan. Enak banget sih kasur ini, surga duniawi. Sekarang gue mau tidur dulu. Masih ngantuk. Loh, Vel, kok lo masih berkeliaran sih? Lah, emang kenapa? Masalah buat lo? Harusnya kalau lo udah masuk aula, lo gak bakal bisa keluar lagi karena udah meninggal. Tunggu. Maksud lo, Keisha udah meninggal? Yap, ya udah deh, gue mau balik dulu ya. Nanti gue bisa dihukum bu guru kalau gue ngasih tahu lo. Ya ampun. Kayak astaga, lo masih hidup. Lo nggak apa-apa? Gue nggak apa-apa, tapi Vel, coba lihat deh ke sana. Kalau gitu kita harus sembunyi sekarang juga. Tunggu Vel, kalau dimarahin sama bu guru gimana dong? Udah, nggak ada waktu lagi. Sekarang kita mulai babak ke-10. Oh ya, kalian jangan sampai memainkan permainan Domikado ini ya kalau nggak sama saya. Kenapa nggak boleh, Bu? Kalian tidak perlu tahu, pokoknya tidak boleh saja. Baik, Bu. Baiklah, kita mulai babak ke-10 sekarang juga. Kenapa nggak boleh? Larangan adalah perintah kan? Loh, Dek, kamu ngapain di sini? Please Pak, jangan kasih tahu keberadaan saya sama bu guru. Saya nggak bakal kasih tahu, asalkan ada imbalannya. Kamu bisa kasih saya apa? Saya bisa musnahin game Domikado. Apa kamu bilang? Kalau gitu kamu boleh pergi. Semoga beruntung ya. Bapak percaya sama saya? Oke Pak.
Iya, saya mohon kamu lakukan yang terbaik untuk menghilangkan game Domikado. Oke, kita nggak boleh berisik dan gue punya kabar baik loh. Kabar baik apa tuh, Fel, di saat-saat kayak gini? Gue bisa musnahin game Domikado. Hah? Gimana caranya? Iya, caranya dengan kita bermain Domikado. Sampai kapan kita main Domikado itu? Sampai pulang sekolah. Oke, nggak ada cara lain kan? Ayo kita mulai. Domikado, Eskado, beabeu, beabeu. Saatnya pulang sekolah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah pulang sekolah tuh, Fel. Tapi kenapa nggak ada reaksi apa-apa ya? Gue juga nggak tahu karena tadi gue cuma ngupik pembicaraan Bu Guru. Katanya nggak boleh main Domikado selain di game mereka. Kalau gitu, Fel, coba lihat itu apa tuh, Fel? Saya adalah Jin Domikado dan saya dapat mengabulkan satu permintaan kalian karena kalian telah bermain Domikado. Semoga Bu Guru jadi tumbal dalam permainan Domikado. Wah, semua singanya pada keluar dari aula dan menyerang Bu Guru.